Cerita berawal dari rencana 3 sahabat yang akan mendatangi sebuah goa yang berada di pelosok Norwegia. Mereka pun menjadikan momen ini sebagai reuni setelah 2 kali lebaran para mantan tentara wajib militer ini gak bertemu. Dan inilah Victor, si penemu goa yang kini membawa teman dan mantan kekasihnya untuk kembali mendatangi goa temuannya. Right? 2 tahun gak bertemu, Victor pangling dengan si mantan yang kini menjadi seorang wanita ganteng. Bahkan ia baru tahu bahwa Charlie dan Adrian kini menjadi pasangan kumpul kambing. Lalu sebagai hadiah pertemuan membahagiakan ini, Adrian memberikan topi militer Sudan kepada sahabatnya ini. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I Dengan arahan dari Victor, mereka dibawa menuju sebuah kabin sebelum mereka menuju lokasi goa. Selama itu pun Charlie meminta sang pacar untuk jangan gelisah karena cinta sejatinya hanya untuk Adrian seorang. Setibanya di kabin imut, Victor dan Adrian membahas goa yang akan mereka tuju. Dan karena minimnya informasi, mereka tidak tahu seberapa dalam, panjang goa, bahkan jalur keluar yang mungkin tidak akan mereka temukan. Tapi bukannya takut, para pecinta alam ini malah makin bersemangat dan sudah tidak sabar ingin segera pagi. Saat Adrian sibuk kegeroh, ia melihat keberadaan seseorang di tempat yang jauh dari pemukiman ini. Di waktu yang sama, Victor sedang bernostalgia dengan si mantan yang dulunya paling hobi ngenyot jarcok. Oh Tuhan, gimana ini? Victor tidak bisa membohongi diri bahwa ia masih suka kepada Charlie. Sejenak ia pun teringat akan peraduk songkolan epik yang dulu pernah mereka lakukan. Saat menjelang subuh, Victor terbangunkan oleh jeritan jadah Charlie yang sedang dicelup Adrian. Bingung dong harus ngapain, dan di momen seperti ini cuma ngisinglah yang menjadi pelarian Victor daripada dengerin si mantan yang sedang keenakan. Tapi tak lama kemudian Victor mendengar keberadaan seseorang di sekitarnya. Dikira si Kobil, ternyata Adrian yang masih bau pandan ngerjain Victor. Tapi baru-baru terhibur yang ada Victor masih gak terima sahabatnya ini membombardir celengan Charlie. Charlie merasa melihat seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Tapi karena langsung pergi, mereka pun lanjut menuju goa yang terbilang jauh dari lokasi kabin. Mereka tinggal melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke lokasi goa yang tinggal sedikit lagi. Mereka pun turut membawa perlengkapan selam karena setahu mereka, goa bawah tanah biasanya memiliki sungai yang bakalan cocok untuk dijelajahi. Saking bersemangatnya, Adrian seolah gak peduli dengan pacar dan sahabatnya. Tak lama kemudian, ia pun menjadi orang pertama yang tiba di lokasi goa bawah tanah. Tapi anehnya goa sudah ditutup, seolah pertanda akan adanya orang lain yang sudah menemukan goa sempit ini.
Adrian memberitahu tentang kenyataan goa yang sudah pasti gak perawan lagi. Namun kenyataan tersebut tidak menghentikan niatan mereka untuk menjelajahi goa. Mereka baru tahu ternyata goa yang sempit di luar ini punya ruangan gedong di dalamnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, menjelajahi goa yang entah sepanjang apa. Charlie heranlah kemana si Victor padahal tadi masih ada di belakangnya. Bukannya terhibur, Charlie dan Adrian malah kasihan dengan Victor yang rame sendiri. Apalagi dengan setelannya yang memakai topi tentara Rusia yang Victor temukan di dalam goa. Charlie akan mengecek sebuah jurang cetek yang menghalangi perjalanan. Sementara para belalai duduk santuy sambil menunggu komando dari Charlie. Nuansa horor mulai terasa karena selain nemuin kerangka hewan, Charlie mendengar suara-suara aneh dari sebuah terowongan. Lalu ketika Victor akan ikut turun, Charlie terus mencari tahu dari mana sumber suara yang ia dengar. Apakah cuma suara hembusan angin? Adanya jejak kaki semakin memperkuat dugaan Charlie akan adanya orang lain di dalam goa. Di saat itu pula, Victor akan menyusul Charlie yang masih terus mengikuti rasa penasarannya. Charlie yang baru saja menemukan sebuah tenda langsung berlari saat mendengar Adrian terjatuh. Tapi untungnya Adrian masih selamat meskipun bool dan bokongnya terasa sakit. Karena Adrian masih bisa berjalan, Charlie menceritakan tenda yang ia temukan. Lanjut mereka pun mendatangi lokasi tenda yang sepertinya sudah lama berada di sini. Aroma anyep langsung kecium di tengah kondisi tenda yang sudah acak-acakan. Mereka pun bisa melihat pakaian dan peralatan menyelam yang seolah sengaja ditinggalkan. Adanya bercak darah membuat Charlie merasa bahwa si pemilik tenda sudah dibunuh. Ditambah lagi darah yang mereka temukan belum kering dan tentunya membuat Charlie semakin ketakutan. Lalu ketika Charlie mengajak untuk lapor polisi, Victor menolak karena dugaan Charlie belum tentu benar. Bisa aja kan si pemilik tenda punya penyakit dan kini sedang menjelajahi goa. Adrian meminta Charlie untuk jangan berlebihan mengingat barang bukti yang mereka temukan hanya sebatas ceceran darah. Mending mereka lanjut berpetualang dan melaporkan keanehan ini setelah misi mereka selesai. Semakin jauh memasuki goa, perasaan Charlie mulai harap-harap cemas. Sementara para belalai malah makin bersemangat, apalagi saat menemukan lubang sempit. Victor yang berada di belakang mulai kesulitan dengan trek yang memaksa mereka merayap seperti ini. Sementara Adrian sedang memeriksa jenis batuan di sekitar mereka. Bisa kita lihat kan, dinding goa berasal dari batuan yang gampang merudul. Lalu Adrian meminta yang lain agar berhati-hati sampai tiba di ujung terowongan yang tinggal sedikit lagi. Mereka tinggal menunggu Victor yang masih bertarung dengan rasa pengap. Pasangan ini pun begitu menikmati momen dempet-dempetan seperti ini, sampai-sampai Adrian menganggap dengkul pacarnya sebagai tam-tam.
Victor terjebak di bagian terowongan akibat banyaknya peralatan yang ia bawa. Adrian pun gercep menyelamatkan Victor tanpa memperdulikan struktur terowongan yang mudah roboh. Apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi, bahkan longsoran telah menutup satu-satunya jalan keluar. Namun sebuah harapan muncul saat Adrian menemukan sebuah sungai yang sepertinya akan membawa mereka keluar dari dalam goa. Singkat cerita, mereka beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara gelagat Victor membuat Adrian bisa menebak bahwa temannya ini masih lope kepada Charlie. Lalu dengan santuinya Adrian mempersilahkan Victor jika ingin nyelup Charlie. Toh dirinya tidak punya niat serius kepada Charlie sekalipun status mereka sedang pacaran. Ketika tengah malam, Charlie yang terlalu polos seperti biasa memberikan servis pijatan kepada Adrian. Dan ya, kalau sudah begini, teriakan jadah pun kembali membacksoni kegalauan Victor semenjak diputusin Charlie. Selang beberapa saat, Adrian benar-benar memberikan kesempatan kepada Victor untuk menikmati barang pecah Charlie. Akan tetapi Victor gak tega memperlakukan orang yang ia sayangi menjadi wanita Salome atau satu lobang rame-rame. Dan karena alasan itulah, Victor akan menikmati bibir berdiri Charlie dengan cara yang lain. Hei tangan. Singkat cerita, mereka akan mengikuti arus sungai untuk bisa keluar dari goa. Karena kali ini mereka memilih nyari selamat daripada nyari petaka. Victor yang paling pro dalam menyelam memimpin teman-temannya menemukan jalan keluar. Lalu saat mereka menemukan jalur yang bercabang, Victor mengajak Charlie berpencar dan kembali lagi ke tempat ini. Sementara Adrian disuruh untuk menunggu sampai jalur keluar berhasil ditemukan. Adrian begitu panik saat selang oksigen miliknya mendadak macet. Lalu dengan sisa nafas yang ia miliki, Adrian bergegas menyusul Victor. Charlie auto kaget saat menemukan jasad seorang penyelam yang tak dikenal. Di saat itu pula Adrian sudah berada dekat dengan Victor yang kini berada di ujung sungai. Victor tidak menyangka Adrian masih hidup, padahal ia sudah menyabotase selang oksigen. Lanjut, ia pun menghabisi orang yang selama ini memperlakukan Charlie seperti kewes sewaan. Victor langsung bersandiwara dengan menyebut Adrian sudah tewas akibat kehabisan oksigen. Terlihat Victor pun takut jika sampai Adrian belum matot dan kembali sadar oleh pertolongan Charlie. Dengan berdalih mencari bantuan, Victor mengajak Charlie untuk segera pergi. Terlebih menurutnya Adrian sudah matot, jadi ngapain digenjot terus seperti itu? Victor benar-benar panik melihat Adrian masih hidup. Tapi mumpung belum sadar, Victor gercep membawa Adrian pergi sambil terus bersandiwara. Adrian katanya cuma akan memperlambat pencarian jalan keluar. Lalu Victor menyuruh Charlie melanjutkan pencarian, sementara ia akan menjaga Adrian.
Jalanan yang buntu membuat Charlie akhirnya kembali, tapi tiba-tiba ia melihat kelakuan Victor yang baru saja menghabisi Adrian. Victor menyuruh Charlie kembali dan lebih fokus untuk mencari jalan keluar. Lalu dengan teropong Green Inferno, Victor bisa dengan mudah menemukan keberadaan mantannya. Kini tidak ada lagi yang bisa menghalangi Victor untuk mendapatkan wanita pujaannya. Lalu dengan mengambil senter, Victor melanjutkan pencarian jalan keluar. Lalu ketika Victor sudah pergi, Charlie akan tetap pergi sekalipun harus gelap-gelapan. Dengan membuka mata sekuat tenaga, Charlie berjalan di tengah kegelapan goa. Dan karena terlalu gelap untuk dibahas, kita lompat ke perjalanan Charlie yang sudah berada di aliran sungai imut. Charlie bisa mendengar suara Victor yang sepertinya sedang ngobrol dengan seseorang. Tak lama kemudian ia melihat keberadaan Charlie yang ternyata sedang minta tolong kepada ayahnya. Tumben ada sinyal. Lalu diam-diam Charlie berniat untuk menghabisinya karena ia gak sudi menghabiskan sisa hidup dengan dibayang-bayangi oleh Victor. Halo. Dengan satu kali gerakan saja Victor langsung kelengar. Tapi rasanya gak afdol jika kematian orang seperti ini tidak ada sensasi becek-beceknya. Charlie tidak tahu apakah sungai ini bisa membawanya keluar dari goa. Tapi setelah dipikir-pikir pakai ilmu kumah engke, Charlie pun akan terjun. Biarkan sang arus yang menentukan nasibnya. Charlie sadar jika ia masih berada di dunia. Senang dong. Seorang pria tak dikenal sedang memperhatikan Charlie yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dari goa. Dan asal kalian tahu guys, orang ini adalah si pria misterius yang kemarin sempat Adrian lihat. Perasaan Charlie campur aduk antara bahagia dan meratapi kematian Adrian. Padahal seperti yang kita tahu, Charlie hanya dijadikan pelampiasan jadah oleh Adrian. Charlie merasa lega saat ditawari tumpangan oleh si pria misterius yang ia anggap orang baik. Padahal di mobilnya sudah ada jasad seseorang yang telah ia habisi. Perhatian si pria misterius berhasil mengelabui Charlie yang tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Karena sebenarnya ia adalah sosok begal, pemburu harta para petualang seperti Charlie. Jika kalian masih ingat, cincin yang digunakan si begal ini adalah cincin milik Victor. Karena tanpa kita sadari, sejak awal si begal memang sudah mengikuti perjalanan Victor dan teman-temannya. Terlepas dari kisah cinta Victor yang berujung maut, mereka bisa melihat kelakuan si begal yang hobi pupulung harta setelah menghabisi para korbannya. Lalu bagaimana dengan nasib Charlie? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.